Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Bagaimana saya bisa membantu, Mbak? Halo Mas, aku mau curhat Mas. Bener, Oke, sebentar, ini Mbak, sebentar. Ini mm, mohon tidak disebutkan nama atau identitas siapapun karena ini kita naikkan ke konten YouTube. Bagaimana seperti apa mm, saya harus membantunya? saya mau maaf Mas, saya minta solusinya Mas yo. Gimana? Laki-laki majikan, Mas, mbahku yang dulu itu loh Mas, yang kayak yang salah paham yang cemburu itu loh. Sekarang mulai lagi. terus? Tadi pagi kan saya dikasih uang sama kakek 200 disuruh belanja karena hari Sabtu kan anaknya majikan aku itu kan kesini semua. Jadi aku disuruh belanja. Terus mereka jam 8 udah berangkat olahraga. Jadi saya habis bersih-bersih setengah 9 saya baru berangkat pergi maisung. Terus habis mesum kan saya langsung pulang. Tapi si mbah yang perempuan udah ada di rumah. Kan minimal itu belanjaan langsung tak taruh di dapur kan. Terus aku itu tajufu sama nenek. Terus nenek itu marah-marah. Waktu tak kasih makan siang sama kakek, katanya gini, kalau kamu mau kerja di sebelah ya udah kerja, kamu ngasih makan teman kamu di bawah ya terserah, aku paling nggak suka kayak gitu loh. Saya kan kaget toh. Terus akhirnya saya ke dapur terusin kerjaanku kan. Habis makan baru saya nanya sama kakek, orang nenek langsung masuk kamar. Kayak, maaf, tadi itu nenek kenapa sih? Aku bilang gitu kan. Katanya gini, nggak tahu, katanya dia dengar atau gimana dari mbokmu, katanya kamu turun ngasih makan teman kamu, ngasih sesuatu ke teman kamu. Saya kaget kan Mas ya, saya baru di sini kan nggak punya teman. Terus loh, Mbah, saya itu loh baru di sini, aku nggak punya teman, Mbah. Aku bilang gitu. Kan tadi sama saya disuruh belanja, aku bilang gitu. Aku habis belanja langsung pulang, aku bilang gitu kan. Nggak tahu dia bilangnya gitu, aku nggak bisa bantu kamu, katanya gitu. Oke Mbah, tapi aku minta tolong ya Mbak ya. Kalau seandainya emang keluarga sini nggak suka sama saya, nggak apa-apa Mbak, bilang aja, tapi nggak usah kayak gini. Aku udah bener-bener kerja di sini dengan hati, aku bilang gitu kan. Ya kata Mbak, ya kakek bilangnya gitu. Ya mereka itu kadang mungkin udah tua kan pikirannya morat marit gitu kata kakek. Terus ya nanti kamu coba nanya Dadai, katanya gitu. Akhirnya aku telepon Dadai kan, nggak diangkat. Terus tak kasih voice note, aku bilang, Mbok, maaf, aku tadi kan disuruh belanja sama kakek, kok nenek setelah tak kasih makan siang kok malah marah, ya enggak, aku bilang itu. Jadi aku kan tadi kan nggak paham. Terus sama nanya sama kakek bilang katanya nenek tahu kamu ngasih makanan sama temen kamu di bawah. Saya ya kaget loh, Dadai, aku bilang gitu. Aku nggak punya temen Dadai di sini, aku bilang gitu. Teman aku kalau hari libur itu cuma adik aku bilang gitu. Terus apa katanya, ya kamu apa kamu tadi kemana, katanya. Loh saya itu disuruh belanja, aku bilang gitu. Ditanyain kamu keluar jam berapa, pulang jam berapa, belanja apa aja, terus tak sebutin semua Mas. Terus aku bilang gitu, kalau seandainya emang sampean sama kakek sama nenek sama Singsa nggak suka sama saya, atau saya kerja nggak baik, tolong bilang Mbok jangan kayak gini, aku bener-bener kerja di sini, aku bilang gitu kan. Ya nanti tak tanyain sama nenek, katanya gitu. Jadi kan aku ingat pesennya Mas Sandro dulu kan, lebih baik ditanyain sama yang satu rumah kan. Terus habis kerja barusan tak tanyain ke nenek, aku bilang gitu, "Ah, aku
tadi benar-benar ke pasar, Nek, disuruh belanja sama kakek. Aku nggak percaya sama kamu. Kalau kamu mau part-time di sebelah, ya udah kamu part-time, katanya gitu. Aku udah tahu semua orang yang di bawah, semua itu teman aku, tetangga aku, katanya gitu. Kamu bukannya mau cari uang tambahan kan? Katanya gitu loh. Ya ampun, Nek, aku bilang, aku di sini itu tadi disuruh belanja, nggak mungkin kamu belanja, orang kakek tadi berangkat sama saya, katanya gitu. Ya Allah, aku harus gimana jelasin, aku kasih belanjaan aku tadi tak bawa ke kamar, kwitansinya juga tak kasih tahu, dia tetap nggak mau tahu, Mas. Dia katanya, ini resit kapan, ini tanggal berapa, ya kamu cuma cari alasan aja, katanya gitu. Apa tahu kamu habis kerja di situ kamu langsung belanja. Ya Allah, Mas, aku harus gimana, Mas? Padahal selama ini baik-baik saja loh. Wis, ngomongnya wis. Ora usah dipikir, Mbak. Jadi gini loh, sampean itu terlalu menggunakan perasaan. Hidup sampean itu selalu menggunakan perasaan. Jadi sampean belajar dengan orang Hongkong yang nggak pakai perasaan. Dia ngomong kan nggak pakai perasaan, bener nggak? Halo? Iya. Nggak usah nangis dulu. Aduh, tolonglah kalau ngomong sama aku jangan sambil nangis. Ambil sapu tangan ya. Jadi gini. Sekarang saya gini. Sampean semakin hari semakin menggunakan perasaan. Sampean pasti nelongso, Mbak. Oke. Jadi makanya aku belajar sama sampean, aku tidak menggunakan perasaan, biar sampean juga tertular untuk tidak menggunakan perasaan. Dalam artian, sekali lagi, kalau sampean tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan, itu kan sakit toh sebenarnya, ya kan? Iya. Sakit, aku ngerti sakit. Tapi orang sini itu memang kekuatannya di situ, menyakitinya dengan kata-kata. Lah kalau kita gampang sakit dengan kata-kata, yo kemelurusen, Mbak, uripe awake dhewe. Jadi belajar sekarang bahwa oke, TOMG muisi, selesai, tinggal ngalih, tinggal tandang gawe. Beres-beres liyane. Oke, sorry, mohon maaf. Gitu aja. Jadi kayak nothing tulus, nggak kehilangan apapun sama. Ya kan? Oke, minta maaf, muisi. Besok nggak diulangi lagi. Udah bilang aja gitu. Oke, saya belanja. Ya sudah, mau percaya mau enggak silahkan. Oke, saya tetap belanja, saya tetap kerja. Selesai. Sesederhana itu sebenarnya persoalannya sampean itu. Sampean hidup dengan nenek ya. Sampean harus belajar psychology of the old woman. Sampean belajar tentang psikologi wanita tua. Itu pasti hal-hal yang kecil, yang remeh, yang apapun. Aku melihat itu melihat ibuku sendiri. Ibuku sendiri itu kalau ribut sama bapakku, itu ngomongnya itu nyakitin hati loh, Mbak. Asli. Makanya begitu ibuku meninggal, aku bilang sama bapakku, kalau ada yang disukai mau dinikahin, nikahlah, aku bilang. Nggak apa-apa, aku udah ngerti perjalanan hidupmu dalam menemani ibuku. Sudah sampai akhir hayatnya bapakku ngancani ibuku itu sudah sampai maksimal, jadi nggak ada masalah. Dan begitulah nenek-nenek. Jadi sampean jangan ngerasa bahwa sampean itu kok soro temen lah urip golek duit kok sampai dikoyokno ngene. Nah, jangan ada perasaan seperti itu. Anggap bahwa apa yang dibicarakan dia, apa yang diomongin dia, orang tua itu suka gosip, orang tua itu suka gibah dengan teman-temannya, ya kan? Lah sing dijak gibah padha tuweke, ya. Padha tuweke ya padha koplake. Pasti. Lah sampean gugu omongane wong koplak, suwe-suwe sampean dadi koplak, Mbak. Mesin. Hah? Mangane sampean telepon aku ben ora koplak. Hah? Gitu loh. Jadi apa meneh? Tapi rasanya sakit banget loh. Ya sudah. Kan Bian sampean kalau cerita sama aku kan mesti sambil nangis toh, Mbak. Itu artinya sampean orangnya pakai hati, sampean orangnya penyayang, sampean orangnya nelongsoan, mesin. Bener nggak? Iya nggak? Nah, sekarang itu belajar.
belajar untuk tidak nelongsoan, tidak sakit hatian, tidak terlalu perasa gitu loh ya. Sampeyan ibaratnya dadi wong gampang perasa itu rasanya kayak kesilet, Mbak. Seret mak nyut perih ngono lho. Tapi sekarang yo sampeyan nek iso ora usah dirasakno. Yo, memang akan berat, memang akan susah, memang akan angel, tapi kita harus membiasakan seperti itu. Intinya begitu, Mbak. Jadi di Hong Kong itu beton, Mbak. Lah nek awake dhewe kaya kerupuk karo tahu yo remek, Mbak. Asli. Aku tuh pernah pengalaman juga. Aku kerja nurut. Ya kan, sungfo. Ini antar-antar sama sopir. Disuruh itu dia nyuruh pakai duding tangan. Lama-lama tak jak berantem, Mbak. Tak tendang Indomie 1 kardus. Habis itu dia mikir, wani juga. Lah aku terus mikir ambek bose. Nek DE macam-macam lagi, kalau dia itu masih kayak gitu lagi, aku akan ribut sama dia. Aku nggak peduli sama polisi. Akhirnya aku yang ngalah, Mbak. Aku yang keluar. Sebenarnya aku dapat ujian 3 bulan. Tapi aku gak lulus ujian 3 bulan. Aku emosi. Karena memang capek ya. Angkat-angkat itu capek. Tapi diperlakukan sama sopir yang gak sewajarnya. Tak tendang semua. Habis itu tak pukul dindingnya. Truk itu tak pukul sama aku. Dia terus diem. Kalau aku ngomong if you wanna fight, go fight with me, aku bilang kayak gitu kan. Tapi dia nggak ngerti karena bahasa Kanton. Sesok nih aku golek bahasa Kantonis. Lewan taka. Jadi taka itu kan berantem. Nek kowe ngejak berantem, ayo padha lanang. Ya yo padha laki-laki nih. Leng cai. Aku gitu cai. Pokoknya kayak gitu aku iling kata-kata pas aku ngamuk biyen. Habis itu terus dia diam. Orang Hongkong memang begitu, Mbak. Mbok lebokno nang ati, wah iya wis. Mangane raup, terus mulai dipikirkan, lah nek aku tak terusno koyo ngene, masa depanku piye? Aku kok gawe remuk-remukan ae. Nah, aku belajar ndelok video komedi, ndelok cerita lucu-lucu. Ngono lho, Mbak. Ya. Tapi ya Mas yo rasanya kalau aku itu cuma tadi klarifikasi rekennya ya ke nenek aku ini nggak bohong, aku bener-bener. Iya Mbak, woi, sampean nggak pernah dengerin kontenku lagi kali? Nonton nggak? Denger Mas. Kan sampean lihat banyak yang dituduh ya kan, banyak yang dituduh. Ada yang nyuri-nyuri, punyanya Miss Yuni juga. Itu wes wajar, wong tua itu kayak gitu. Jadi tiba-tiba selama sampean nggak dipukul loh ya, aku selalu bilang sama sampean, selama sampean nggak ditangani sama mereka, itu sampean masih jauh lebih baik daripada yang lainnya. Yang disiram air panas, disiram air tapino, ya kan? Kepalanya dijendul-jendul, ada Mbak. Dan sampean tidak mengalami itu, sampean cuma pakai hati dan perasaan. Mulut itu memang kalau sudah menyayat, ya rasanya biasa sih. Ya aku ngerti lah. Tapi come on, ayo belajar. Kita belajar untuk tidak ngelebokno hati segala apa yang diucapkan sama mereka. Remuk, Mbak. Serius remuk. Ya. Jadi aku juga nggak ngerti, mungkin sudah lama lagi sampean nggak enek koncone sing dijak omong apa gak enek sing nyeneni sampean paling ambek bengok-bengok. Jadi ini sampean rapuh maneh gitu kan, kudu digenjot terus sampean ini. Oh untung aja gak banyak garangan. Nek garangan roh nomor sampean yo langsung diserbu, ayo serbu iki wong rapuh ngono. Sampean ngerti nggak sampean ngerti cerita sing anyar hamil Mbak dipacari karo wong PKS wayah finish gak oleh mulai Indonesia, saiki duwe meteng lah. Ora ya bingung. Makanya macem-macem. Jadi gini loh, aku mikir orang kayak gitu tuh apa sih kesepian. Nah orang kayak sampean kayak gini nih bener-bener orang yang butuh perhatian, butuh didengar omongannya. Nah yang kayak gini nih kalau garangan masuk, aku selalu mau wanti-wanti nang sampean kan. Ket biyen aku selalu ngomong, wah ini sasaran gembuke para garangan dan boyo. Makanya dan sekarang banyak laki-laki loh Mbak. Ya aku takut aja kalau sampean nggak strong, nggak kuat kayak gini kan.
Begitu ada yang oke, Selo udah makan belum? Ya sudah, jangan capek ya, kayak gitu. Ujung-ujungnya bisa transfer saya duit nggak? Pinjem duitnya dong, beliin pulsa, Bung. Kok cocote? Ih, kalau kalau dulu sih Mas aku emang gampang yo, gampang kerayu ngono-ngono itu, tapi sekarang udah enggak Mas, karena apa? Tak rasa-rasa ini tuh kok semua laki-laki itu ujung-ujungnya duit. Jadi ih, aku setiap ada ya ada aja sih orang Indonesia yang itu ke saya awal-awalnya gini, ya kayak Mas Sandro yang tadi bilang itu, tapi aku cuek, aku udah nggak itu. Blok, Orang langsung di blok. Kalau ada yang kayak gitu langsung di iya, blok, aku gitu. udah nggak peduli aku. Ih, aku kok malah gini. Aku sekarang udah nggak ikut orang tua aku, rumah aku juga udah mau dijual. Jadi nanti kamu harus ngerawat aku ya, ha? Kamu ini apa aku pikir cuma aku Yang ngomong siapa? nggak bilang. Ya cowok yang Indonesia itulah. orang Ya aku malah pulang jadi cerita cuti komedi. orang kok minta aku suruh ngerawat dia, suruh perhatiin dia. Aku dalam hatiku bilang, halo kamu ini siapa kok minta aku perhatiin kamu, rawat kamu. Iya, aku terus itu aku dikenalin sama temen aku gitu loh, ini orangnya baik katanya gitu. Lah awal-awalnya kok udah apa itu sambat uang. Ih ampun, laki-laki semua kayak gitu. Aku bilang gitu. Ya sekarang aku bilang laki-laki semua sama, karena bapak aku udah nggak ada umur, jadi semua laki-laki sama gitu Mas. Jangkrik aku beda ya, nggak play sampai. Kok Kan aku iso? tadi nangis malah ketawa. Lah makane ngomong sampean apa jenenge pengin ngomong ambek aku, pengin guyu ketok sampean ning bel gede. Iya sih, aku setiap sedih aku selalu golek Mas Andro. Ya ampun. Giliran seneng aku gak ditraktir, gak ditukokno kopi tembelek sampean Mas, iki. aku loh nek tok kopi oke, tapi orang ono seneng ini Mas. Nek masalah apa itu masalah hidupku ini nggak ono senengi. Sedih terus sumpah Mas. Loh, enggak gini loh, Mbak. Boleh. Saya kasih tahu ya. Sekali lagi sama tak kasih tahu. Sekali lagi aku baleni omongan mana. Tidak ada hidup itu yang sedih, Mbak. Sebenarnya hidup itu antara sedih dan bahagia itu bareng. Cuman sampean lebih memfokuskan ke kehilangan, memfokuskan ke kesedihan, memfokuskan ke peratapan nasib. Jadi sekarang kalau sampean bandingkan, saiki wong arepe nang Hongkong iki wong piro wisan? Ngantri nang PT wis wong piro, ya? Sik arepe budal iku wong piro? Itu kalau sampean bisa mengambil dua sisi ya, celah sisi yang artinya oh ya tiba aku ya jek enak ya. Sampean wis nyampe, wis iso bayaran, wis iso ngrasakno. Jadi jangan difokuskan kepada sesuatu yang membuat penderitaan. Gitu loh. Tapi fokuskan diri kita ke hal yang membangun, yang ada sebuah impian, ada sebuah cita-cita yang harus diwujudkan. Kalau kita fokusnya ke situ, maka kita akan happy, kita akan semangat. Kita akan menggali terus potensi diri kita. Kan seperti itu. Aku gak ngerti liburnya sampean gumbul kalau sopo. Yang jelas gumbulnya ora karo aku. Nek gumbul karo aku pasti akan bahagia terus. Gret gitu. Bahaya. Ya ora lah. Wong aku gumbulnya rame-rame. Sampean lihat komunitas YouTuber Hongkong wingi malah Sandro YouTuber Hongkong fanpage-ku wah nyanyi-nyanyi nang pinggir laut. Wah. Iya. Enggak Mas, gini loh, maksudnya ibaratnya aku libur bareng saman, bareng konco-koncone saman, aku sing bahaya karena apa? Kayak sampean wonge wis maksudnya wis pinter-pinter, sedangkan aku ibaratnya kayak arek cupu ngono-ngono lho. Ya enggak apa-apa, sing penting kan sing kurang. penting dhek ngomong aja direken. Nah, aku kan ngawasi, aku kan lho. Gini loh, ketika saya berkumpul dengan orang banyak, saya selalu juga ngomong sama Mbok Diana. Mbok, kita itu berkumpul sama banyak orang dan bercampur. Pasti lambene nek sing nyelekit, pasti enek sing gini, enek sing gitu. Kita itu ngawasi. Kita itu memperhatikan semuanya.
agar semuanya itu terjalin dengan baik dan benar. Jadi dikumpulkanlah dengan orang-orang di geng-geng di mana yang kita harus tahu bahwa orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Jadi dari situ komunitas kita di lingkungan kita itu akan tercover gitu loh. Walaupun di zaman dulu ada yang masuk terus saling deket, saling pinjem duit, itu ada. Tapi ketika nggak diomongin ke kita, ya kita kan nggak ngerti. Tapi kalau begitu temennya mulai menggok-menggok, mas, mbak sing iko ngene-ngene, ngejak omongnya aku ngene-ngene, kan kita jadinya tahu. Jadi ketika mereka melaporkan ke saya, maka yang terjadi ya kita harus tahu, oh kok karakternya ngene-ngene elek. Nah, begitu mungkin dalam suasana ngomong banter, kita di sini senang-senang loh rek. Jadi tolong, jadi jangan makan teman. Iku sake wis mending ngaliyo. Tapi itu kan kita sampaikan ke borongan rame. Jadi orang yang melakukan seperti itu pasti akan berasa. Dan aku yakin mbak, orang yang tidak punya cara berpikir yang sama dengan saya baiknya, pasti dia pergi mbak. Pasti dia pergi. Saya sangat yakin. Saya gumpul sama teman-teman itu sejak 2018. Dan mereka yang seide, yang berjalan, itu dia terus nempel, dia terus ngerti, dia terus paham. Ada yang bilang, aku ketbian sering dihapusi, bla 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 bla. Awal, deket sama aku. Hatinya kuat. Oke, berteman di luar. Marono berteman di luar, setelah di luar wis ngerti tek-tekane ala dapurmu ngene. Akhirnya terus milih koncone podo. Lah koncone ku ya koncoan ambek aku nang komunitasku juga. Akhirnya mereka koncoan berdua. Mereka sudah tahu tek-tekane terus cuman berdua. Dan mereka hanya bertahan lagi berdua. Orang-orang teman pinggir-pinggirnya yang ngutang duit biasa. Dihindari, akhirnya mereka cukup berdua saja. Ya kadang-kadang datang ke tempatku, kadang-kadang juga mereka jalan sendiri karena alurnya mereka adalah hiking ke gunung. Lah aku kan alurnya berbagi pengetahuan, berbagi kesenangan. Yang enggak selalu naik gunung. Kadang aku ya kemarin ikut gengnya mereka naik gunung, ya aku ngomong ambek bojoku. Jadi apa ya, dengan gumbul ambek temen yang artinya orangnya mempunyai keinginan yang sama, kemudian belajar, ngedit apa semua, nempel terus. Sekarang mbak, ada tiga orang yang sekarang di Indonesia itu sudah gaji YouTube-nya sudah aman. Dulu dari awal sampai akhir itu setiap hari libur, mas hari ini pertemuan di mana mas, aku datang. Liburnya satu bulan cuma satu kali. Begitu libur dia selalu dengan saya. Ya alhamdulillah, semuanya aman-aman baik-baik saja. Jadi sekali lagi ya, bukannya aku ngomong ngongkon sampean kudu nang aku, tapi transfer ya mbak. Jadi transfer kekuatan, transfer power. Iku nek gak mendekat kan ndak iso toh. Nek aku nguncalno energiku ke yang jauh, yang tidak dengan saya gumbule, piye oleh transfer? Gak bisa. Tapi begitu dia mendekat, aura kebahagiaan, aura kesenangan, aura happiness muncul. Akhirnya yang dipikirkan hidup ya bersenang-senang, bukan yang susah. Ya itu salah satu cara. Makanya kembali lagi, kadang-kadang ada yang begitu datang dari Hong Kong, wis golek konco dewe-dewe lah, kan kita nggak ngerti koncone. Nah nek konco aku kan jelas, dia nek aku ngapusi, dia nek aku arep milih duit. Enek iya dibleki masalah, ditakoki masalah wong sak gudang. Nah iya kan. Lah nek aku duduk gawenane Gusti Allah apa ya ora remuk. Nek aku wonge gak bahagia. Makane aku mau wong nelpon aku sedih-sedih nangis-nangis, mbok pikir aku melok iso nangis sedih yo enggak. Justru di saat mereka sedih itu kayak wong kejegur sumur. Aku aja melok njegur nang sumur. Aku nang angok-angok nang jabone. Woi, cek urip ta? Woi. Cek iso nyekeli tampar ta? Woi, kita uncali tampar, tali ayo, munggah. Tak tarik kan, tak angkat, tak keluarkan dari lembah duka gitu. Dengan caraku pastinya. Ngono lho Mbak, ngerti enggak? Jadi wong kecegur jurang ya aja melok-melok njegur jurang gendeng. Pasang tali dhisik, masang pengaman baru diangkat. Makanya berdamai dengan diri sendiri. Ya kan? Berdamai dengan diri sendiri menjadi kekuatan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa berbagi kepada yang lain. Lah saiki nek kanggo awake dhewe gurung iso seneng. Piye oleh nembagi, Mbak? Gitu loh. Jadi
Kalau orang lihat saya mungkin nggak pernah kelihatan ada beban apa semuanya. Ya nggak juga. Tapi aku tahu cara membawa bebanku. Beban abot enek sing disunggi, enek sing digendong, enek sing di apa gaplok. Nek aku tak seret gendeng ah. Beban. Ben lu enteng. Leren pegel tak dele ora tak seret. Jadi kayak gitu loh Mbak. Sampean harus sekali lagi jangan terfokus kepada sesuatu yang hanya sampean lihat. Donya iki ombo, Mbak. Donya iku ombo. Nek ngrasakno awake dhewe lara, sara, ngenes, urip, ya iku sing diwehi karo Gusti Allah. Tapi nek mikir ade bahagia, ade bersyukur, walah enak lah merokno nyanyi-nyanyi karaokean lho. Coba sampean lihat ngene fanpage ku YouTuber Hongkong. Wong nyanyi-nyanyi gebrak-gebrek. Aku malah saking bahagiane, saking senenge kadang-kadang bojoku sing cemburu. Ya gara-gara apa? Aku iso seneng, dhek gak iso seneng. Letaknya hanya di situ gitu. Nah, jadi ndelok kan wong enek sing tipikal ya. Nek ndelok wong liyane seneng kan dhek gak seneng enek tuh. Kan ada kan? Lah ada yang tipe kayak gitu. Lah nek aku wong ndelok seneng ya aku seneng. Nek wong ndelok susah ya piye tak gawe supaya seneng. Begitu ceritanya. Enggak ada masalah. No problem. Mu sampean telepon wis mulai brebes nangis-nangis. Nah, mangene telepon wis guyu ngakak-ngakak kan bel gedes entut goreng zaman ini. Kamu flase. Loh, tenan lho Mas, aku gak guyon mang tenan rasanya kayak disilet Wah. aku ibarat kayak moro-moro kene wis gak rumangsa gak ono salah. Terus mari ngono salah wis mulih kesel-kesel kok pasar nyepakno majikan makman lah kok moro nyengol ra ngerti salahku iki opo mari ngono difitnah koyo ngono. Salah sampean. Aku iki ngerti Sampean ngerti. Sampean ngerti salah sampean opo? Enggak ngerti Mas. Salah sampean, ya lu ngonang Hongkong, iku salah sampean. Lah wong Indonesia ora ndek duit lho Mas. Loh, lah ya aku ngomong bener enggak? Ayo bener enggak? Nek sampean nek lho enggak. Sing nek sampean gak budal nang Hongkong nampani kayak ngene enggak? Enggak kan? Iya enggak? Iya enggak. Lah iya. Tapi ya enak juga sih nampani ngene dibayar. Nek nampani ngene nang Indonesia orang dibayar ya. Lah, iku pikiran, Mbak. Diampun. Nang Indonesia wis dilokno tangga, dipaido tangga ra diwehi duit. Lah nek saiki Mas yo sampean dilokno dipaido dituduh-tuduh apa ya panggah bayar.